Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tawakkul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala, dan kita di penghujung kitab. Terakhir ada ujian. Mau ujian enggak? Qala al-mu'allif hafizahullah, umumu al-majdum Umar wal majdum wa Khalid was Sum. Ini masih kisah-kisah seputar tawakul, kisah-kisah orang yang bertawakal. Yaitu kisahnya Umar dengan orang yang terkena penyakit lepra, dan kisah Khalid dengan minum racun. Laqad dzakarat lana kutubul hadis qisatain. Kitab-kitab hadis telah menyebutkan pada kita dua kisah. Qad istaskalahuma ba'du annas. Sebagian manusia menganggap ini muskilah, enggak masuk akal. Wa hiya qissatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hina ma akala ma'al majdum. Yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika makan bersama orang yang terkena penyakit lepra atau kusta. Padahal Nabi menyuruh untuk lari dari majdum atau judam, seperti larimu dari singa. Dan juga kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika minum racun dari Abu Safar. Beliau berkata, nazala Khalid ibn al-Walid al-Hairah. Khalid ibn al-Walid singgah di Hairah. Faqalu, maka orang-orang di sana berkata kepadanya, dari sum, hati-hati dari racun. La yuskikahu al-ajim, jangan sampai orang-orang ajam memberimu minum racun. Faqala, maka Khalid justru mengatakan, ituni bihi, datangkan kepadaku racun itu. Fa'utiya bihi, maka didatangkan kepadanya. Fa'akhadahu biyadihi, kemudian dia ambil dengan tangannya. Tsummaktahamahu, kemudian beliau minum dan mengatakan bismillah. Bismillah, minum racun. Falam yadurrahu syai'an, ternyata tidak membahayakannya sedikit pun. Ini kisah aneh ya. Dan ternyata di zaman modern sekarang ada juga. Ada video debat antara seorang muslim dengan pendeta-pendeta Nasrani di Inggris. Kemudian sang muslim mengatakan, di kitab kalian ada dalil yang menyebutkan bahwa siapa yang menyebut nama Tuhan kalian, maka racun tidak akan membahayakannya, walaupun racun tikus tidak membahayakannya. Coba sekarang minum racun. Jadi dia suruh pendetanya untuk minum racun. Pendetanya beberapa orang. Kemudian satu pendeta mengatakan, oh itu sudah melenceng, kitab itu sudah tidak asli. Dalam naskah yang aslinya enggak ada itu. Jadi ngeles, enggak berani. Kemudian pendeta yang satu lagi malah membalik. Nabi kalian juga mengatakan begitu. Di dalam hadis Nabi kalian, bahwasanya siapa yang mengucapkan bismillah
maka minum racun tikus tidak membahayakan. Sekarang minum coba. Padahal ini tidak ada hadis ini. Jadi si pendeta ngarang, si muslim, dia nggak tahu ada hadis itu atau enggak, tapi ingin membuktikan bahwasanya kalau memang betul itu hadis, maka pasti tidak berbahaya. Akhirnya betul, dia bismillah dan minum racun tikus di depan kamera, di depan semuanya, dan ternyata tidak ada apa-apa. Pembuktian bagaimana tawakal itu luar biasa. Seperti kisahnya Khalid terjadi dan tidak masalah. Dan sebenarnya itulah kekuatan tawakal memang. Bismillah itu bisa menangkal apapun. Enggak cuma racun tikus, enggak cuma racun manusia, racun apapun. Ini kekuatan memang ya. Kalau orang kekuatan tawakalnya lemah, jangan coba-coba. Ya, dengan kekuatan tawakal yang luar biasa. Karena doa pagi petang antum tahu ada bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un. Dengan menyebut nama Allah yang tidak bermudarat dengan namanya sesuatu pun. Jadi sesuatu pun itu umum, mencakup racun tikus, racun babi, racun apapun. Jadi segalanya, nggak cuma racun juga, pokoknya segalanya tidak akan membahayakan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan Khalid bin Walid pun begitu. Bismillah, minum, tidak bahaya. Luar biasa. Ini untuk membuktikan memang dengan nama Allah segalanya akan menjadi beres. Inilah kekuatan tawakal. Terjadi juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini bukan masalah menenggak racun, tapi kisahnya bersama beberapa tarekat sufiyah yang suka pamer kesaktian. Di mana dalam Islam kita tahu perbedaan antara karomah dengan sihir. Kalau karomah itu tidak bisa dipertunjukkan. Kalau yang bisa dipertunjukkan itu namanya sihir. Jadi kesaktian yang bisa dipamer-pamerkan itu sihir. Tapi di antara kelicikan orang tarekat sufiyah, sihirnya ternyata juga manipulasi, trik, sulap. Sulap kan banyak tipuannya. Sebagian sulap sihir, sebagian lagi tipuan. Nah, sihir juga tipuan, sama-sama tipuan, cuma kadang-kadang ada yang tipuannya yang dengan sesuatu yang dohir. Jadi beberapa orang sufiyah akan pamer dibakar api tidak mempan seperti Nabi Ibrahim. Maka Syekhul Islam datang kepada mereka dan menantang, kalau kamu memang benar, ayo kita masuk api sama-sama, kata Syekhul Islam. Murid-murid Syekhul Islam pun heran, Syekh, kenapa kamu berani begitu? Tenang saja, mereka nggak bakal berani. Ini kekuatan tawakal. Kemudian Syekhul Islam bilang kepada mereka, syaratnya sebelum masuk api kita mandi dulu. Jadi memang ternyata mereka melumuri badan dengan minyak tertentu sehingga ketika masuk api nggak kebakar. Jadi perjanjiannya kita mandi dulu sama-sama, kemudian kita masuk sama-sama. Apa yang terjadi? Mereka pun keder, tidak berani berhadapan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini contoh bagaimana seorang alim berani membuktikan kesesatan sihir atau sulap yang menipu manusia, yang menipu banyak manusia. Jangan dikira sihir dan sulap itu nggak dipakai oleh para tokoh-tokoh kesesatan. Di Indonesia masyhur ada satu aliran sesat yang pimpinannya tukang sihir, yang istrinya banyak sekali. Mungkin istri juga hasil sihir juga, wallahu a'lam. Yang jelas bisa merekrut anggota dengan ilmu sihir. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ya, kadang-kadang orang tiba-tiba kok tertarik dengan kajian tertentu, padahal kemarin nggak pernah kepikiran mau ngaji dan sebagainya. Tiba-tiba menjadi anggota yang militan dan sebagainya, kemudian memusuhi keluarganya dan seterusnya. Itu kadang-kadang juga pakai ilmu sihir, tapi kita tidak memastikan ya, nggak tahu, ilmu sihir nggak kelihatan.
Cuma memang ada satu aliran yang pimpinannya sudah meninggal, dikenal sebagai tukang sihir. Terutama thariqat banyak ya, mereka menggunakan ilmu sihir. Berkaitan dengan kisah ini, Fakisatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yustafadu minha syiddatu tawakkulihi 'ala Allah. Jadi dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diambil pelajaran darinya tentang kekuatan tawakul yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makan bersama orang yang terkena penyakit lepra, dan dikenal penyakit itu begitu cepat menular, begitu mudah menular, sampai Nabi mengatakan, larilah dari lepra seperti larimu dari singa. Disuruh lari, kok Umar malah mendekat. Dan para ulama rahimahumullah, mereka membuat pengarahan terhadap kisah tersebut. Diantaranya yang pertama, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arada at-ta'kid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya ingin penegasan ala nafil adwa, bahwasanya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Karena Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiarota wala haula. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaroh tatoyur, tidak ada haul yaitu hantu yang suka menyesatkan dan sebagainya. Jadi Umar ingin menegaskan tidak ada penularan dengan sendirinya. Kalau kita tawakal tidak akan ketularan. Dan ini nyata ya. Sampai yang namanya Covid pun sama. Ya, penyakit apapun yang bisa menular, itu menular, nggak ada yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan ketetapan Allah. Artinya apa? Ada saja orang yang berdekatan dengan orang yang berpenyakit itu dan tidak ketularan. Tapi ini jangan coba-coba. Yang jelas ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau penyakit apa yang gampang menular seperti influenza, semuanya rata-rata mudah menular. Penyakit cacar juga mudah menular. Tapi tidak semua orang yang berdekatan dengannya pasti ketularan, tidak. Yaitu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di situ ada peran dari takdir Allah, tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal itu adalah orang yang betul-betul menggunakan kekuatan Allah untuk menghadapi apapun. Walam yurid mukhalafata amrin Nabi. Jadi Umar bukan ingin menyelisihi atau membantah perintah Nabi SAW untuk lari dari penyakit kusta atau lepra. Kemudian yang kedua, ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arada muwasatul majdum. Umar bin Khattab ingin memberikan hiburan kepada orang yang terkena lepra tersebut. Lianahu naqisul khilqah, karena dia orang yang fisiknya cacat. Jadi ini bentuk kasih sayang Umar radhiyallahu anhu. Orang cacat jangan dibuat hatinya menjadi sengsara lagi. Dia fisiknya sudah merana, ya, maka Umar ingin menghiburnya dengan makan bersamanya. Kemudian yang ketiga, ana hadits ala adwa, bahwasanya hadis tidak ada adwa, tidak ada penularan penyakit. Innama yu'malu bihi min qawiyyi tawakkulihi, man qawiyya tawakkuluhu ala Allah. Jadi hadis tidak ada penularan penyakit itu diamalkan oleh orang yang kuat tawakalnya kepada Allah. Jadi kalau orang yang lemah tawakalnya nggak bisa pakai hadis itu. Ya. Jadi begitu ulama membuat pengarahan, hadis yang sepertinya bertentangan tidaklah bertentangan ketika diterapkan kepada makhluk yang berbeda, kepada pihak-pihak yang berbeda. Jadi tentang tidak ada penularan penyakit itu khusus orang yang tawakalnya kuat. Amma hadis, adapun hadis firra
minal majdum, larilah dari lepra, maka fayu'malu malubihi man da'ufa tawakkuluhu 'ala Allah, diamalkan oleh orang yang lemah tawakalnya kepada Allah. Jadi yang tawakalnya lemah lari dari lepra. Padahal lari dari lepra itu mengambil sebab, dan mengambil sebab itu artinya tawakal juga, karena mengambil sebab tidak menafikan tawakal, tapi ulama mengatakan itu termasuk apa? Bagi orang yang lemah tawakalnya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri juga ketika mau datang ke Syam, kemudian di jalan ketemu dengan kafilah yang ingin balik ke Madinah, mengatakan di Syam ada wabah lepra. Kemudian Umar pun memerintahkan kita balik. Kemudian berdebatlah para sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian mengatakan, kenapa kita takut? Kalau takdirnya sehat ya sehat. Kemudian yang lain mengatakan, Nabi mengatakan larilah dari kusta seperti lari dari singa. Kemudian Umar ditanyakan, gimana kita? Kenapa kita balik lagi? Kata Umar, ketika ditanyakan juga, apakah engkau lari dari takdir? Kalau takdirnya kena ya kena, kalau takdirnya nggak kena ya nggak kena. Apakah kamu lari dari takdir? Kata Umar, aku lari dari takdir menuju takdir. Jadi orang mengambil sebab itu bukan berarti tidak bertawakal. Jadi lari dari takdir menuju takdir. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya takdir. Kalau kita kembali itu takdir juga, nggak kembali juga takdir, dan kita nggak tahu takdirnya kemana. Cuma kita diperintahkan untuk apa? Mengambil sebab yang terbaik. Jadi mengambil sebab itu tidak menafikan tawakal sebenarnya. Cuma Allah alam kenapa di sini ulama mengatakan ini bagi orang yang tawakalnya lemah. Seakan-akan orang yang tawakalnya kuat itu orang yang nggak perlu ngambil sebab. Tapi Allah alam mungkin seperti itu keadaannya. Cuma kalau kita rasa-rasakan memang demikian ya. Artinya orang itu kadang-kadang menjadi percaya diri ketika punya backing. Misal ada seorang pemuda yang begitu gampang nantang kelahi gitu. Oh ternyata kakaknya anggota TNI misalnya. Kadang-kadang begitu. Jadi orang menjadi lebih pede ketika punya backing. Nah disitulah tawakal itu berkurang. Ketika orang punya kekuatan sebab, biasanya tawakalnya lemah. Tapi kalau orang yang nggak punya sebab sama sekali, baru tawakalnya memuncak. Ya seperti kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina. Dia awal-awal ingin pembelaan dari Nabi SAW. Nabi tidak menjawab. Datang kepada ibunya, ibunya nggak menjawab. Datang kepada bapaknya, bapaknya pun nggak menjawab. Ke bapaknya dulu, baru ke ibunya. Tidak ada jawaban semuanya. Karena memang semuanya nggak tahu tentang kisah itu benar atau salah. Sudah diceritakan, sudah tersebar, sudah viral. Maka apa yang terjadi? Ya sudah, tidak ada tempat lagi kecuali kepada Allah. Ketika diserahkan pada Allah, turun ayat pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tawakal memuncak ketika nggak ada lagi sandaran kepada makhluk. Dan itu nyata memang. Kapan kita nggak punya sandaran kepada siapapun, tinggal bersandar kepada Allah, disitulah puncak tawakal sebenarnya. Dan kalau kita tengok juga kejadian-kejadian para nabi, kapan turunnya mukjizat? Saat kepepet sudah. Makanya ada istilah aji mumpung, aji kepepet. Adrenalin itu kuat itu kalau pakai teori-teori modern. Dan sebenarnya di situ juga ada tawakal kalau memang orang itu bertawakal. Di saat tawakal itu kuat, di saat itulah pertolongan itu datang. Ya, saat tidak ada lagi sandaran kepada makhluk, maka hati fokus hanya bersandar kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya, justru datanglah pertolongan Allah di saat itu. Ya.
Dan itulah Allah ingin menguji kekuatan tawakal hambanya. Maka kalau sebenarnya dari awal sudah bertawakal pada Allah, sudah selesai. Dari awal nggak usah repot-repot mencari bantuan dari manusia, langsung kepada Allah, baru berikutnya kepada manusia. Itu insya Allah lebih efektif. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, bukan berarti nggak boleh juga minta tolong kepada manusia, boleh. Tapi hati kita tidaklah pasrah kepada manusia, tapi hati betul-betul fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mengambil sebab atas dasar perintah Allah, karena Allah mentakdirkan sesuatu selalu bersama sebabnya. Hukum Allah senantiasa mengatakan tidak ada akibat kecuali pasti ada sebabnya. Tidak ada anak kecuali pasti ada orang tua. Itu namanya hukum sebab akibat. Makanya tidak bisa kita tawakal, ya Allah saya tawakal kalau memang punya anak. Tidak. Harus mengambil sebab. Harus menikah. Harus mencari pasangan. Harus ta'aruf. Segala proses sebab itu ditempuh. Kalau nggak ada usaha untuk menuju ke arah pernikahan, bagaimana bisa punya anak? Mustahil, ya. Jangan bayangkan seperti Maryam aja nggak menikah punya anak. Nah itu kan kekhususan. Secara hukum Allah, secara hukum alam, orang bilang hukum Allah sebenarnya itu pasti ada sebab, ya, ada akibat karena ada sebab. Hukum sebab akibat. Allah ketika mentakdirkan sesuatu pasti mentakdirkan sebabnya. Sama seperti orang yang kalau memang takdirnya surga ya surga, enggak, pasti ada sebabnya. Allah mentakdirkan orang masuk surga, ada sebabnya. Sebabnya apa? Ilmu dan amal. Bagaimana nggak pernah nuntut ilmu kemudian tiba-tiba pengen masuk surga? Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang masuk surga tanpa sebab? Tidak. Kalaupun ada keajaiban 1-2 itu terserah Allah. Hukum asalnya hukum sebab akibat. Kalau ada orang kafir tiba-tiba mau mati, la ilaha illallah, masuk surga, iya bisa. Tapi kan itu 1.000.000.000 semiliar 1. Ya artinya nggak bisa kita samaratakan semua orang kafir bisa begitu, nggak bisa. Nggak segampang itu. Ya. Jadi sedikit sekali orang bisa masuk surga tanpa sebab apa-apa gitu. Dan menurut kita kayaknya nggak ada sebab nih, orang kafir sekafir-kafirnya kok tiba-tiba mau mati mengucapkan syahadat. Nggak ada sebab ini, kita nggak tahu. Bisa jadi ada sebab yang kita, dan pasti ada sebab, cuma kita nggak tahu. Mungkin sebabnya doa dari kakeknya dulu, mana kita tahu? Kita nggak tahu. Dan itu juga sebab. Makanya kadang-kadang anak yang durhaka sama orang tua, wah ini pasti celaka nih, pasti neraka nih. Ternyata terakhir tobat. Kita juga nggak tahu, barangkali doa dari orang tuanya. Orang tua yang disakitinya ternyata masih punya secuil kasih sayang, masih mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dan kita nggak tahu. Ya, itu juga sebab. Jadi sebab itu tidak mesti dari diri kita sendiri. Bisa juga sebab dari faktor lain, dari orang lain. Ya. Makanya ya tentu kalau faktor dari pihak lain, dari faktor lain kita nggak bisa mengupayakan. Kita hanya bisa mengupayakan sebab-sebab yang ada pada diri kita. Kita minta doakan orang lain bisa, tapi orang lain mau berdoa atau tidak terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ambillah sebab sebanyak mungkin untuk meraih kesuksesan. Selama Allah berikan kemampuan, gunakan untuk mengambil sebab sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Semua energi, semua potensi yang Allah berikan pada kita sekalian itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Jadi jangan pasrah doang. Semalam ada yang tanya, Ustadz gimana biar istiqomah? Pertanyaan ini banyak, sering. Ya, orang itu pengen istiqomah. Memang keinginan untuk istiqomah bagus. Itu akibat sebenarnya. Sebabnya apa? Nah, sebabnya harus kita tempuh.
Kita ingin akibat yang baik. Istiqomah merupakan kesuksesan, walaupun istiqomah juga masih sebab. Kesuksesan terakhir ya masuk surga gitu. Bagaimana biar istiqomah kemudian masuk surga? Kan gitu tujuan utamanya. Tujuan akhirnya itu surga. Tidak ada kesuksesan yang lebih tinggi daripada selamat dari api neraka kemudian masuk surga. Bagaimana biar bisa istiqomah? Maka langkah pertama kali adalah tawakal. Antum yang sudah belajar tawakal ini sudah hampir selesai nih. Ini harus bisa mengaplikasikan tawakal dalam kehidupan kita. Jangan hanya menjadi teori-teori, saya sudah selesai itu kitab itu, terus nggak pernah diaplikasikan. Kita yang rugi. Kita hanya tahu teori-teori kemudian tidak diterapkan. Mestinya orang yang sudah belajar ilmu ini menjadi orang yang sangat sukses. Tidak cuma sukses, super sukses dalam segala bidang, terutama akhirat. Kalau cuma sukses materi, mengumpulkan dunia, ini biasa. Orang kafir juga banyak yang sukses kalau sukses diukur dengan itu, ya. Tapi kesuksesan hakiki adalah menjadi orang soleh, menjadi orang istiqomah, menjadi orang yang melangkah di belakang langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seorang alim sedang berceramah. Ini kisah disebutkan dari Syekh Albani, ada juga yang menyebutkan dari Syekh Utsaimin, wallahu a'lam. Yang jelas ada seorang alim sedang berceramah, kemudian ada jamaah yang bertanya, "Syekh, saya bermimpi suatu ketika saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Nabi berjalan menuju ke suatu tempat, kemudian ada seseorang yang berjalan melangkah di bekas langkah Nabi. Jadi langkahnya persis di belakang langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekas telapak kaki Nabi, disitulah orang itu berpijak terus membuntuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke surga. Apa tafsir dari mimpi itu? Kata saya, orang itu berarti calon penghuni surga. Orang itu adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata yang mimpi, laki-laki yang aku lihat dalam mimpi itu adalah engkau. Langsung menangis. Ini contoh bagaimana orang yang begitu gigih menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu benar-benar terwujud sebagai hamba yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah itulah orang-orang yang benar-benar meniti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksimalkan usaha kita, ini kesuksesan hakiki ini. Sukses hakiki itu adalah orang yang bisa betul-betul mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh perkara yang diajarkan Nabi yang memang harus diikuti oleh umatnya, bukan kekhususan artinya, bukan khusus Nabi, maka kita ikuti semaksimal mungkin. Syekh Utsaimin pernah menjelaskan tentang ini contoh doa iftitah. Doa iftitah itu banyak. Ada belasan doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya Syekh mana yang paling utama, kata beliau yang paling utama adalah semuanya tapi ambil salah satu. Maksudnya berganti-ganti, bervariasi, kadang ini itu. Jadi A, B, C, D semuanya dicoba semua. Maka semakin maksimal kita menghafal doa iftitah atau istiftah, maka semakin sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Lihat, upaya ulama, upaya seorang alim dari ulama untuk mengikuti Nabi SAW maksimal. Sampai dalam cara berdoa pun ingin persis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah fuqaha. Jangan dikira ahli fikih, oh ini ahli fikih ini nggak ngerti hadis. Ini kita terlalu lancang kadang-kadang menilai ahli fikih. Ahli fikih juga ulama yang berusaha memahami agama ini dari dalilnya. Dari mana fikih diperoleh kalau bukan dari dalil? Itu usaha mati-matian mereka untuk merumuskan hukum dari dalil-dalilnya. Upaya untuk mengikuti Nabi itu luar biasa para ulama. Jadi jangan meremehkan ulama
yang disebut ini faqih tapi bukan muhaddis, ahli fikih tapi bukan ahli hadis, ini nggak ngerti hadis. Ini luar biasa, ini tuduhan yang terlalu lancang dari seorang yang penuntut ilmu. Dulu ulama yang hafal ribuan hadis ya, bahkan jutaan. Imam Ahmad 1.000.000 hadis dia hafal. Ribuan yang hafal ratusan ribu hadis itu banyak. Tapi mereka tetap mengatakan mengikuti madhab A, madhab B, madhab C, karena tawaduknya mereka. Sementara orang sekarang hafal hadis arba'in aja enggak berani mengatakan saya tidak bermadhab. Ini contoh kelancangan yang berbeda ya. Dulu ulama tawaduk mengikuti madhab A, B karena merasa saya ikut Syafi'i. Dalam hal ini Imam Syafi'i imam saya nggak bisa beristinbat sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ribuan hadis sudah dihafal. Itu luar biasa. Hari ini ada orang yang 10 hadis kadang juga nggak lancar, tapi sudah berani mengatakan jangan, nggak boleh bermadhab. Saya nggak bermadhab. Ya. Jadi merasa saya hanya mengikuti hadis saja. Hadismu berapa? Hadis kamu berapa gitu? Kok berani-berani mengatakan nggak boleh bermadhab? Itu ulama yang bermadhab sesat. Naudzubillah min dzalik. Inilah kedunguan yang nyata sebenarnya ya. Makanya belajar sajalah, teruslah belajar agar kita bisa benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh para ulama madhahib dari berbagai madhab ya, kecuali madhab yang jelas-jelas sesat ya, madhab Syiah dan sebagainya, yang kita katakan ahlu sunnah wal jamaah, selama betul-betul ulama yang komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama dari sejak sahabat sampai seterusnya para imam, maka itu adalah ulama-ulama yang sengaja untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita meremehkan mereka. Kita tidak ada apa-apanya. Kemudian wa qissatu Khalid bin Walid, adapun kisah Khalid bin Walid, yustafadu minha, diambil faedah darinya, annahu radhiyallahu anhu tawakkala 'alallahi haqqa tawakkulihi falam yu'dihi as-sum. Bahwasanya beliau bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal sehingga racun tidak membahayakannya. Walakin akan tetapi laisa li ahadin an yuqallida Khalidan fi dzalik. Tidak boleh seseorang mengikuti Khalid dalam hal ini. Coba-coba gitu ternyata keracunan. Tapi saya katakan tadi, ada kisah nyata di zaman kita sekarang, zaman sudah ada kamera gitu, bisa kita buktikan, kita lihat, dan ternyata apa? Terjadi dan tidak berbahaya sama sekali. Makanya seandainya antum kepepet, mungkin ditantang orang untuk menenggak racun dan sebagainya misalnya gitu, antum baca bismillah insya Allah aman ya. Jadi mungkin makanan berbahaya dan sebagainya, sengaja racun diletakkan oleh musuh misalnya, ternyata nggak keracunan. Ini juga beberapa kisah kita dapatkan, orang sengaja diracun ternyata nggak keracunan ya, karena semuanya apa? Kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersandar pada Allah, Allah lah yang menetapkan. Kemudian li'anal ulama dzakaru taujihat liqissatihi minha. Para ulama juga membuat pengarahan-pengarahan terhadap kisah Khalid, diantaranya yang pertama, anal amro kana karomatan. Jadi perkara ini merupakan karomah bagi Khalid radhiyallahu anhu. Fayukrahu li ahadin an yata'assi an ya'tasi bihi an ya'tasiya bihi, maka dimakruhkan seseorang untuk menirunya, liyalla yaktuluhu as-sum, agar tidak dibunuh oleh racun. Kemudian yang kedua, wa nau qad yakunu hunaka ahdun li Khalid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada janji untuk Khalid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
ala yu'dihi sum, untuk tidak terbahayakan oleh racun. Bisa jadi ya, ulama cuma mengira-ngira ini. Wa qad tawakkala Khalid 'ala Allah taala fi dzalika wa syaribahu. Dan Khalid sudah bertawakal pada Allah dalam hal itu, kemudian belum minumnya. Kemudian yang ketiga, ma warada fi ba'dil riwayat, apa yang datang dalam sebagian riwayat, annahu innama fa'alahu, bahwasanya beliau melakukan itu li ajli an yastaslima al a'da lahu, agar musuh itu menyerah kepada beliau. Yaitu tujuannya gitu, untuk melemahkan musuh. Hifadan an nufusil muslimin wa amwalihim, dalam rangka menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin dan harta mereka. Penutup, al-khatimah. Laqad tabayyana laka akhi, telah jelas bagimu wahai saudaraku, ba'da hadza kullihi, setelah ini semuanya, aidoma manzilatu at-tawakkuli, agungnya kedudukan tawakul, alallahi, kepada Allah taala, wa ahamiyatuhu, dan juga urgensinya, wa bayanna laka anna tawakkul, dan kami telah menjelaskan kepadamu bahwasanya tawakal alallahi, terhadap Allah, la yunafil akhdhi bil asbab, tidak menafikan untuk mengambil sebab. Wa inna adamal akhdhi bil asbab, dan tidak mau mengambil sebab, la yusamma tawakkulan, tidak disebut tawakal. Wa inna ma yusamma tawakulan, tapi disebut pura-pura tawakal. Wa inna tawakul, dan bahasanya pura-pura tawakul, innama huwa soni'ul batalin, itu hanyalah perbuatan orang-orang yang nganggur, yang malas, mutakasilin ya, yang malas bergerak, mager. Wa dzakarna laka, dan kami telah sebutkan kepadamu, hukmat tawakkuli 'ala Allah, hukum tawakal kepada Allah, wa syai'an minal maqamat allati amarallahu ibadahu fiha bitawakkul, dan beberapa kondisi-kondisi yang Allah perintahkan hambanya untuk bertawakal. Sudah disebutkan semua di awal kitab ya, di pertengahan kitab. Walaupun tawakul itu semua kondisi, tapi beberapa kondisi tertentu Allah sebutkan sebagai penegasan, lebih kuat lagi kita bertawakal. Wa aradna laka suwaron, dan kami juga paparkan kepadamu beberapa bentuk min kisosin, dari kisah-kisah atau kososin, min man tawakkal 'ala Allah, orang yang bertawakal pada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal. Wa madza kanat natijata hada tawakkuli, dan bagaimana hasil dari tawakul ini. Hada ba'du ma yassarahullah, maka inilah sebagian yang Allah mudahkan, fi maudu'i tawakkul, dalam tema tawakal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita mohon pada Allah yang maha suci dan maha tinggi, an yaj'alana, untuk menjadikan kami, wa iyyakum, dan kalian, minal mutawakkilina alaihi, di antara orang-orang yang bertawakal kepadanya, wa yaj'alana, dan menjadikan kita, minal muwahhidin, termasuk orang-orang yang bertauhid, wa yaj'alana minal ladina yaqulun, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengatakan bil haq, mengatakan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengannya berbuat adil. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Ada pertanyaan mungkin? Insyaallah setelah ini kita akan bahas kelanjutannya, seri yang ketiga berarti, yaitu roja, berharap. Dan antara tawakal dengan harapan juga ada kaitan yang sangat erat. Orang bisa bertawakal kepada Allah ketika masih ada harapan. Kalau udah nggak ada harapan, ya nggak ada tawakal. Jadi mudah-mudahan ketika kita belajar tentang harapan, kita betul-betul bisa
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.